Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi dalam dialog podcast Ruang Publik Borneo News Jurnalis, mendengar, berbagi, dan berbicara. Pada kesempatan hari ini kita berada di panggung utama Padan Liu Burung Kabupaten Malinau dan telah hadir juga bersama dengan kita narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau. Dan pada hari ini kita ingin berdiskusi terkait dengan tema merawat tradisi membangun Malinau, makna Festival Irau ke-11 dan HUT ke-26 Kabupaten Malinau. Bapak, boleh saya tanyakan terlebih dahulu gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, sehat dan tetap semangat. Iya, alhamdulillah, puji Tuhan. Irau ke-11 dan HUT Kabupaten Malinau yang akan mendatang, Pak, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 26 Oktober. Boleh kita tanyakan terlebih dahulu bagaimana, Pak, aktivitas kesiapannya untuk kegiatan kita? Ya, dalam kesiapan Irau ini ada beberapa segmen. Yang pertama, kawasan panggung burung sendiri, yang terdiri dari panggung ini sendiri, panggung utama, kemudian tempat pameran yang akan diisi oleh dinas, OPD, kecamatan, kemudian dari instansi vertikal lainnya. Kemudian segmen lainnya adalah UMKM. UMKM yang dimana nanti sudah kita atur sebanyak 551 UMKM. Nah, kesiapannya untuk seluruh bangunan sudah siap, tinggal nanti dari instansi yang mengisi dari stand-stand pameran itu sendiri. Iya, baik. Berarti tinggal kesiapan untuk stand dari instansi yang ada nantinya, pendekor dan sebagainya, Pak, ya? Ya. Baik, Pak, kita akan masuk dalam segmen pertama, dialog kita dan pertanyaan kita, yang mana makna filosofi dan identitas budaya. Apa arti penting Festival Irau bagi masyarakat Malinau, dan bagaimana festival ini merefleksikan beragam budaya yang ada di Kabupaten Malinau, Pak? Ya, arti penting ini kan karena disebut festival budaya. Di dalam festival budaya ini nanti dilaksanakan oleh 11 etnis, Catherine, ya. 11 etnis ini terdiri dari beberapa suku yang asli yang ada di Malinau. Kemudian didukung oleh sekitar kurang lebih 14 paguyuban yang berasal dari luar Malinau yang memang berada bersama-sama. Nah, apa arti penting dari festival ini? Pertama, kita pastikan bahwa dari kegiatan ini akan menggambarkan masing-masing budaya kita. Ya, baik itu nanti dari Kenya, Lundaya, Kayan, Sakben, Abai, Punan, Tinggalan, Burusu, Tidung maupun Bulungan, yang akan semua berada di kegiatan kita hari itu. Nah, termasuk beberapa paguyuban yang akan bersama-sama. Jadi kalau ditanya berapa penting, sangat penting, terutama bagi generasi muda kita yang akan datang. Iya, baik, Pak. Untuk mempersatukan 11 etnis dan 14 paguyuban tadi, benar, Pak, ya? Ya, baik, Bapak, perjalanan Kabupaten Malinau ini tidak mudah dan juga tidak pendek ya, Pak, ya? Ini perjalanan kita sudah sampai ke 26 tahun Kabupaten Malinau. Kami tanyakan bagaimana capaian pembangunan dan transformasi daerah sejak berdiri, dan tantangan dan harapan ke depan dalam mewujudkan Malinau yang lebih maju, Pak. Ya, terima kasih, Catherine. Memang kalau bicara tentang Malinau, kebetulan sejak pemekaran saya juga ada di sini. Walaupun saya pegawai pindahan dari Samarinda. Jadi mulai Malinau ini tahun 2000 sampai hari ini saya bersama-sama dengan Malinau itu sendiri. Ya, mulai dengan APBD yang cuma 200-an juta sampai dengan APBD yang sekarang 3 triliun lebih. Dengan infrastruktur yang jalan yang masih sangat minim, kemudian pembangunan yang sangat minim, sampai sekarang pembangunan dan anggaran yang cukup besar. Jadi kemajuan yang luar biasa kalau menurut saya. Dan setiap pemimpin pada masanya, baik itu zaman Pak Asmuni sebagai PJ, kemudian Pak Martin Bila, Dr. Martin Bila selama 2 periode, kemudian Dr. Jansen Tipa juga selama 2 periode, termasuk Pak Wempi Mawa masuk di periode kedua. Semua pada punya peran yang penting pada masing-masing masanya, baik itu yang meletakkan dasar, kemudian membangun,
mengembangkan, bahkan meningkatkan kualitas pembangunan kita yang ada. Jadi kalau ditanya perkembangan, kebetulan saya juga lahir di sini, Iya, putra saya besar asli di sini, Kabupaten Malinau. SD di sini, SMP di sini, jadi saya tahu betul perubahannya sangat signifikan. Mungkin begitu kali. Iya, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin kami bisa tanyakan peran pemerintah daerah, karena kebetulan narasumber kita hari ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau langsung. Dukungan Pemkab dalam melestarikan budaya lokal, strategi Sekretaris Daerah bersama Pemda Kabupaten Malinau untuk menjadikan budaya sebagai daya tarik wisata. Ya, satu jargon Bapak Bupati Malinau, Pak WMP, kita adalah budaya, budaya adalah kita. Nah, kita ini pengertian baik itu masyarakat itu sendiri, pribadi-pribadi, kelompok-kelompok dari masyarakat itu sampai kepada etnis maupun paguyuban. Nah, kita pada ruang lingkup besar adalah Malinau secara keseluruhan, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Iya. Nah, dengan kondisi Malinau yang agak sedikit masuk ke dalam, peran pemerintah ini harus sangat kuat. Iya. Kalau kita tidak yang mengayomi, tidak kita yang membina, kemudian kita tidak memberi kesempatan kepada mereka, saya akan percaya budaya ini juga walaupun ada, tidak akan mampu berkembang dengan baik. Pertama, kita juga memberi kesempatan kepada putra-putri kita. Kemudian membina sanggar-sanggar tari. Nah, nanti kita bisa dapati bahwa pada saat nanti pembukaan Irau, bagaimana 1.000 anak muda Malinau itu menunjukkan kreativitas mereka, terutama Luar biasa, dalam Pak, ya. menunjukkan budaya mereka. Mungkin Iya, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Bapak sempat sampaikan di awal tadi bahwasannya ada 501 UMKM yang akan dibuka di dalam acara Irau dan HUT Kabupaten kita. Seberapa besar festival Irau ini akan mendorong UMKM dan ekonomi masyarakat lokal, Pak? Ya, pertama di tahun 2023 yang juga terjadi sebelum-belumnya, tapi 2023 kita melakukan perhitungan. Iya, baik. Ya, pada saat itu pemerintah melalui Bapeda dan BPS melakukan perhitungan berapa jumlah uang beredar di daerah pelaksanaan Irau ini sendiri. Dan didapati hampir 40 miliar lebih uang yang beredar selama kegiatan Irau. Nah, di tahun ini pemerintah daerah bekerja sama dengan melalui Bapeda, bekerja sama dengan BPS juga melakukan perhitungan. Tetapi lebih meluas. Yang pertama, waktu. Mulai tanggal 20 September sampai nanti pasca Irau itu sendiri. Kemudian areanya sudah keluar dari posisi lokasi Irau. Artinya ke rumah makan, ke homestay, ke warung-warung, termasuk ke hotel dan penginapan. Iya, baik. Nah, jadi kita perkirakan semoga jumlah uang yang beredar, yang berputar di selama Irau ini mungkin di atas 50 miliar. Wah. Nah, kita pastikan bahwa dengan uang yang banyak ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Kita bisa buktikan kalau sekarang orang baru mau cari hotel pasti sudah nggak dapat nih. Full ya, Pak ya, benar ya. Dan saya juga dapatin bahwa ada warung makan yang biasanya kami masak 5 kilo kok ini kami masak sampai 20 kilo pun tetap habis, Pak. Iya. Nah, artinya banyak orang-orang yang sudah mulai datang. Nah, ini luar biasa menurut saya. Ini dampak yang ingin kita timbulkan untuk UMKM kita. Ya, memang yang mendaftar itu sekitar 581. Setelah kita verifikasi menjadi 551 sesuai dengan ketentuan. Ya, harapan kita UMKM semakin kuat. Ya, karena ini memang masyarakat Malinau kemudian semakin maju. Dan kita berharap nanti di tahun-tahun yang akan datang, pada saat Irau nanti UMKM ini kita juga persiapkan dengan model-model yang seperti dimiliki oleh stand-stand lainnya. Iya, baik, luar biasa berarti Bapak dapat kita simpulkan bahwasannya dampak ekonomi dari UMKM yang sudah ada dalam acara Irau kita 3 minggu ke depan dan juga pra acaranya nanti itu sangat berdampak luar biasa untuk masyarakat lokal. Terima kasih Bapak. Tadi juga sempat Bapak sampaikan nantinya dalam acara Irau ini di hari H nanti tanggal 7 Oktober akan ada penampilan dari 1.000 pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Malinau yang akan menampilkan budayanya. Yang ingin kami tanyakan Pak, peran pemuda dalam menjaga nilai tradisi di era digital dan kolaborasi lintas
komunitas dan etnis dalam menyukseskan festival. Ya ini kenapa kita beri kesempatan untuk tarian 1000 dari pemuda kita. Mungkin kita bisa lihat nanti ini dalam rangka menumbuhkan cinta terhadap budaya mereka. Jadi peran pemuda ini luar biasa. Iya. Selain itu kita juga ada sebenarnya komunitas 27 grup band. Nah, cuman nanti yang siap nampil dalam festival kita ini ada 17 band. 17 band yang Nah, aman. melalui Pak Bupati, pemerintah daerah juga sudah bantu. Ada satu set band lengkap yang dimanfaatkan untuk nanti latihan. Nah, mereka ini akan Yes. diberi kesempatan untuk tampil Iya Pak. selama Irau, termasuk menggiring mungkin artis-artis yang akan nyanyi di Malinau. Jadi komitmen pemerintah ini itu yang pertama. Yang kedua dari program Pak Bupati sendiri. Iya, Pak. Ada milenial maju sendiri, iya, kemudian MV. ada program desa sarjana, ada wajib belajar. Ini yang memang perhatian pemerintah kepada milenial, kepada pemuda ini luar biasa. Bahkan kita ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada pemuda-pemuda kita supaya pemuda kita ini ke depan bisa mandiri. Mungkin gitu kali. Iya, baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali kolaborasi generasi muda yang akan datang, yang akan kita Ya. saksikan dalam Irau nantinya, Oke. Bapak. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak, dalam segmen diskusi dan tanya jawab ini, kami akan menanyakan visi Malinau ke depan, bagaimana momentum Irau dan HUT Malinau bisa menjadi inspirasi pembangunan berkelanjutan, dan rencana pemerintah Kabupaten Malinau dalam membangun daerah berbasis budaya, pariwisata, dan kearifan lokal. Iya. Itulah visi Malinau. Oh iya, Pak. Visi Malinau sama dengan yang disampaikan Catherine tadi, bagaimana pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang berbasiskan juga budaya termasuk kearifan lokal. Iya. Memang itu yang kita dia angkat menjadi visi Malinau 2025-2030. Ya kenapa ini disampaikan? Karena Malinau ini 50% adalah wilayah Kaltara yang berhubungan dengan luas wilayah dan lingkungan. Iya, Jadi wajib hukumnya kita menjaga lingkungan yang berkelanjutan. yang pertama. Sekalipun kepentingan kebutuhan terhadap pembangunan itu tinggi, tapi kita juga tetap harus bisa menjaga lingkungan. Yang kedua tentang kearifan budaya. Budaya ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Malinau. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita kearifan lokal ini tetap kita jaga. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. dijunjung. Nah, terakhir ya harapan kita dari kegiatan Irau ini semakin banyak pemuda, semakin banyak masyarakat yang makin peduli terhadap budaya-budayanya. Jangan sampai kita kehilangan generasi yang tahu akan budayanya. Mungkin demikian Catherine. Iya, baik Bapak, ini disampaikan seperti kalian Pak Bupati tadi, kita adalah budaya, budaya adalah kita. Benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Sekda. Dan segmen dialog dan tanya jawab ini sudah selesai. Sekali finalnya Pak, kita ingin mendengarkan statement dari Bapak, closing statement dari Bapak, mungkin untuk mengajak masyarakat Indonesia secara luas untuk kegiatan Irau dan HUT Kabupaten Malinau. Ya, yang pertama untuk masyarakat Indonesia, kami sangat bangga menjadi bagian terbaik dari bangsa Indonesia yang berada di pedalaman dan perbatasan. Tapi kami juga pengen Indonesia bisa melihat kami. Kami bisa dilihat dari budaya kami, dari potensi kami, dan kami bisa dilihat dari perbatasan kami. Ya harapan kami pada kesempatannya nanti Malinau ini semakin dikenal, baik di Indonesia, di antar provinsi maupun di antara kabupaten. Harapan kami Malinau semakin maju berkembang. Sekalipun kami nun jauh di perbatasan, kami pengen juga dikenal karena kami bangsa Indonesia yang tetap patuh, yang tetap menjaga keutuhan NKRI. Harapan kami ya jargon bahwa perbatasan adalah beranda depan akan menjadi nyata di Malinau. Terima kasih.
Salam persatuan. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Bapak Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH, yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini dalam dialog Ruang Publik Borneo New Journalist, mendengar, berbagi, dan berbicara. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita sekalian.